selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Nong Niken kembali menjumpai para pemirsa untuk memberikan semangat kita semua. Tentunya bersama teman-teman baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Karena pada dasarnya yang menonton acara ini adalah sumber daya utama Indonesia. Lebih dari tambang emas, lebih dari tambang apapun yang ada di Indonesia. Karena sesungguhnya kekuatan Indonesia ada pada mental yang kuat, mental di generasi emas Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya tema yang menarik malam ini, kita akan banyak sharing bersama teman-teman dari Pemuda Jakarta. Dan tidak akan pernah bosan menyebutkan sosok penting yang ada dalam acara ini, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Ari. Dan untuk tema malam hari ini adalah agak sedikit aneh dengan kata berteman. Biasanya kita berteman dengan sesuatu yang indah, tapi kali ini kita harus berteman dengan yang namanya ujian. Ngomong-ngomong soal ujian, saya pengen tahu dari teman-teman ada yang mau sharing tentang ujian hidup yang pernah dialami? Ada yang mau sharing? Banyak banget. Kayaknya semua banyak masalah kali ya. Enggak? Ya pasti ya, semua orang punya masalah. Tapi kayaknya saya tertarik dengan Mbak nomor 3 yang pakai batik dari depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa dari JCBS School Jakarta Utara. Saya ingin bertanya dengan Bapak Ari Ginanjar. Saya punya masalah di rumah. Saya selalu dibeda-bedakan dengan adik saya yang usianya 25 tahun. Yang saya harus lakukan apa? Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita pending dulu jawaban Pak Ari. Karena mungkin ini masalah yang dihadapi dia adalah masalah ketika mungkin banyak orang di luar sana yang juga dapat perbandingan di keluarganya sendiri. Dan mungkin baginya menganggap bahwa ini salah satu ujian untuk dia. Bagaimana dia harus menjalani hidup ke depan sementara di keluarganya sendiri dibeda-bedakan. Nanti mungkin akan dapatkan solusi, tapi kita tunda dulu jawabannya. Saya pengen tahu lagi, ada nggak yang punya ujian yang pengen sharing tentang masalah-masalah hidupnya? Masih ada? Ada masih di belakang? Ya, ada mbaknya, silakan. Saya mengutamakan yang perempuan dulu, maaf mas. Ya, ladies first, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana, saya dari GIC Broadcast School. Di sini saya sedikit mau sharing kepada semua, terutama pada Bapak Ali. Ini terjadi sekitar tahun 2011. Di situ saya baru saja lulus dari sekolah SMA. Saya ingin sekali bertekad untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S1. Di situ saya punya tekad banget untuk kuliah lagi, tapi kenapa pas saat itu sekitar tanggal bulan November itu saya di rumah hanya bersama bapak dan ibu. Saya hanya bertiga karena 2 orang kakak saya setelah menikah. Di situ bapak saya nggak tahu, bapak saya itu bukan perokok. Bapak saya selalu hidup sehat. Kalau saya bilang gitu, nggak tahu kenapa itu dadanya nyesek. Itu sudah malam, keadaannya udah malam. Akhirnya saya keluarin motor. Di rumah tuh cuma ada motor. Saya keluarin motor, saya bawa bapak saya di belakang dengan kondisi bapak saya sesak, napasnya tuh sesak. Dan yang lebih saya bikin kaget lagi ketika di rumah sakit ternyata dokter memvonis, wah bapak Anda terkena pembengkakan jantung. Itu sangat benar-benar menusuk hati saya gitu. Di situ saya, aduh gimana nih bapak, apa bisa terus kerja sementara saya ingin banget kuliah gitu. Di situ saya tetap tekad untuk kuliah. Akhirnya saya dengan bapak yang selalu merasa kesakitan di rumah gitu, setiap kali sesakan napasnya itu saya tuh benar-benar nusuk, kayak saya berasa yang sesak. Sampai akhirnya saya tetap kuliah. Akhirnya saya tetap kuliah. Saya sambil bekerja, saya mengambil kelas ekstensi. Saya pulang
pulang kerja saya kuliah, sampai larut malam saya mengerjakan semua sebaik kewajiban saya sebagai anak generasi muda ini. Akhirnya saya terus sampai akhirnya tahun 2015 kemarin setelah puasa saya dapat harus sidang skripsi saya selesai, dan yang bikin saya itu bapak saya ngedrop di sana. Saya mau sidang tuh bapak benar-benar ngedrop, pikiran saya udah nggak tahu udah kemana. Ya Allah, apa bapak masih ada saat aku wisuda gitu. Sampai akhirnya saya wisuda ditemani bapak gitu. Di situ saya merasa itu ujian saya tuh bukan karena saya harus bekerja dan mencari uang untuk biaya kuliah saya, tapi yang bikin saya sakit itu, cobaan itu adalah ketika bapak saya merasakan sakit ketika saya lagi berjuang gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Masih mau dua sharing? dulu cukup ya? Dua dulu cukup, Dua dulu Pak Ari. karena pertanyaan sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan, Saya Pak Ari. ingin tanya dulu kepada yang pertama tadi. Coba mikrofonnya saya pinjam. Saya berdiri. Namamu? Nisa. Nisa. Kamu dibedakan seperti apa? Ya, misalnya ya masalah sepele lah, Pak. Kenapa contohnya? Contohnya misalnya saya udah capek. Iya. Padahal di depan ibu saya tuh ada adik saya, tapi tetap nyuruh saya. Apa perasaanmu? Kenapa kok kamu disuruh? Ya, ada dongkolnya juga, Pak. Ya, Kenapa kamu dongkol? ya kan setahu saya kan kalau di dalam keluarga tuh kan ada adil gitu. Adil. Harusnya siapa yang disuruh menurutmu? Ya ganti-gantian, Pak. Harusnya. Tapi tolong mikrofonnya dekat. Kenapa kamu yang disuruh? Dekat lagi mikrofon. Kenapa kamu yang disuruh? Dekat lagi mikrofon. Ya, kenapa kamu yang disuruh? Ya paling saya yang paling tua. Paling tua. Terus apa yang membuat kamu disuruh dibandingkan dengan adikmu? Ya itu ya kan padahal di ruang tamu tuh kan ada saya, ada adik saya. Kenapa saya selalu yang disuruh sama ibu? Ya. Adikmu umur berapa? Umur mau 25. 25. Umurmu? 29. 29. Yang disuruh kamu? Menurut kamu disuruh itu adalah ketidakadilan atau menurutmu adalah kepercayaan? Ya kepercayaan. Kepercayaan. Berarti mana lebih percaya? Sesungguhnya adikmu atau dirimu? Diri saya. Berarti kepercayaan itu kehormatan atau tidak? Ya. Kehormatan atau tidak? Kehormatan. Kehormatan. Semua orang mencari kehormatan apa tidak? Iya. Berarti kamu dihormati tidak di rumah situ? Iya. Berarti kamu diistimewakan apa tidak? Iya. Ketika kamu diistimewakan, orang memilih kamu. Pertanyaannya, kamu bisa nggak mensyukuri kepercayaan itu? Iya. Sekarang kamu tanya, itu kamu syukuri atau kamu sesalkan? Syukurin. Jadi sesungguhnya apa jawabanmu? Seharusnya apa? Syukuri atau sesalkan? Syukurin. Jadi seharusnya ketika kamu dibedakan, kamu seharusnya merasa lebih bangga atau merasa tidak adil? Bangga sih. Bangga. Tanamkan itu. Itu yang betul. Kamu sedang memilih reaksimu. Kamu bisa merasa tidak adil atau kamu merasa bangga. Kok saya yang dipilih? Tidak semua orang dipilih. Untuk jadi presiden itu ada pemilihan dulu. Contoh nih, ada presiden, ya. Kemudian dari sekian yang dipilih si A. Berarti yang dipercaya siapa? Si A. Si A. Dari semua orang yang dipilih si B. Berarti yang dipercaya siapa? Dari semua keluargamu yang dipilih kamu. Berarti yang dipercaya siapa? Saya. Bisa kamu syukuri itu? Bisa. Kalau kamu bisa mensyukuri, kamu akan lepas dari semua beban. Dan kamu mengatakan, saya orang yang terbaik di keluarga itu karena saya yang senantiasa disuruh oleh siapapun. Jadi kuncinya adalah, kembali lagi, kita boleh memilih maukah ini kita merasa berat atau kita merasa mensyukuri. Lihat, kalau nanti suatu saat
ikut pilkada kamu, ya. Suatu saat kamu ikut pilkada menjadi ibu wali kota atau ibu bupati. Pada saat itu kamu akan meminta dipercaya atau jangan pilih saya? Kalau mikrofonnya. Percaya. Kamu akan bilang apa? Pilih saya. Iya. Ucapan apa? Pilih saya. Pilih saya. Karena saya orang terpercaya. Karena saya orang terpercaya. Karena orang saya percaya. Karena saya orang terpercaya. Karena saya orang Karena saya yang terbaik. Karena saya terbaik. Karena itu saya dipilih. Karena itu saya oleh ibu saya. Oleh ibu untuk saya. mengerjakan sesuatu. Untuk mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan. Yang tidak oleh orang lain. Orang lain. Saya yang terbaik. Saya yang terbaik. Tepuk tangan untuk Anda. Siapa lagi? Tadi perempuan? Nah ini, tolong mikrofonnya. Kenapa masalahmu tadi? Berdiri. Masalah saya ketika apa? Kita tunda dulu setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas. Pemirsa terima kasih masih setia bersama kami di Generasi Mas. Dan pada segmen sebelumnya saya sempat memotong sharing antar peserta bersama Pak Ari tentang dirinya. Silahkan dilanjutkan Pak Ari. Oke, saya ingin tanya kepada Anda. Jadi Anda harus menyelesaikan kuliah S2, S1 saat bersamaan ayahmu sakit, ya. Kemudian padahal kamu harus menyelesaikan kuliahmu. Apa yang membuat kamu keberatan? Yang buat kamu berat? Sebenarnya bukan kalau untuk mencari biaya itu bukan yang jadi ujian, tapi ujian saya ketika benar-benar ngerasain tuh pas saat sidang skripsi itu benar-benar pikiran kacau ketika itu Bapak juga lagi drop. Jadi pas sidang itu nggak fokus, takut nilai nggak bagus juga gitu. Jadi benar-benar down banget di situ. Itu yang menjadi ujian saya yang terberat. Itu yang membuat merasa berat gitu ya. Iya. Oke, ketika kamu ujian, pada saat itu orang tuamu sakit dan kamu harus menolong dia, betul? Kenapa kamu tolong bapak? Karena keadaannya udah refleks banget, udah nggak sempet buat ngetok-ngetok rumah orang karena itu udah malam. Ya gimana seorang anak ya ngelihat ayah gitu udah nyesek gitu. Aku cuman bisa refleks keluarin motor, tarik motor. Ayah meluk aku sambil nyesek gitu ke rumah sakit. Itu rumah sakitnya juga jauh, lumayan jauh gitu. Ya itu yang membuat nggak bakal bisa lupa. Sikap apa yang kamu tunjukkan kepada ayah? Rasa apa yang saat itu muncul? Saya merasa jadi anak pertama. Anak pertama. Karena saya mempunyai kakak laki-laki saya di situ dia jauh, jadi saya di situ jadi berperan sebagai kakak. Oke. Karakter apa yang kamu tunjukkan ketika kamu menolong kakakmu? Saya jadi hilang kendali, saya seperti bukan orang wanita. Saya benar-benar gimana ya? Apa yang kamu tunjukkan saat itu? Rasa apa dan sikap apa yang ditunjukkan? Ada yang bisa bantu semua? Tanggung jawab. Kasih sayang. Kasih sayang. Apa lagi? Tanggung jawab. Apa lagi? Ya, kasihan. Apa lagi? Peduli. Jadi 3 yang kita lihat dari sikap anak. Pertama apa? Kasih sayang. 2? 3? Peduli. Berarti ada 3 nilai karakter yang ditunjukkan di saat yang bersamaan. Berarti sesungguhnya ini pendidikan yang terindah tidak buat anak? Berarti ini sesungguhnya beban atau sebuah kesempatan? Sebuah kesempatan. Kesempatan apa yang dimiliki oleh dia? Berbakti kepada Berbakti. Berarti Anda pada saat itu perasaan bahwa besok akan ujian, kamu harus menggendong ayah kamu yang sedang sakit. Dan kamu harus menghadapi ujian yang sangat menentukan. Pikiran kita bisa kacau, pikiran kita bisa tidak terkendali, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tetap melakukan. Pelajaran apa bisa kamu lihat di situ? Justru karena saya
tetap kuat. Dari situ saya bisa lulus sidang skripsi dan akhirnya Bapak alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, masih seperti biasa dan bisa menyaksikan saya wisuda. Karena tekad saya harus bisa. Tepuk tangan dulu. Boleh silakan duduk. Apa yang ditunjukkan? Bahwa ingat bahwa untuk sukses itu kecerdasan intelektual yang membuat dia lulus di wisuda, berapa persen berperan dalam keberhasilan? Skripsi yang tadi dipelajari tidak lebih dari 6 sampai 20%, rata-rata 8% saja dari orang-orang sukses. Kecerdasan intelektualmu, kemudian indeks prestasimu, gelar sarjanamu, secara ilmiah tidak lebih dari 7, 8 hingga 10%. Tetapi yang membuatmu berhasil kelak, ya, adalah kemampuanmu untuk tetap memegang tanggung jawab, untuk tetap memegang cinta, untuk tetap memegang kepedulian, dan menunjukkannya dengan penuh kekuatan meskipun beban yang saat itu terjadi. Inilah pendidikan sejati. Inilah pendidikan karakter. Bukan kecerdasan intelektualnya yang kelak membuat dia sukses, tapi kemampuan pada saat yang bersamaan melakukan hal yang berbeda, menunjukkan karakter. Kelak, bahwa dia akan sukses bukan karena ijazahnya, bukan karena skripsinya, tetapi karena dia menunjukkan tanggung jawab, keberanian, kekuatan, kasih sayang, kepedulian. Selamat untuk Anda, orang tua Anda bangga dengan Anda. Luar biasa. Tentunya teman-teman di sini ada yang ingin bertanya sama Pak Ari? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Pak Ari, mengapa jika memang Tuhan sayang sama kita, tapi Tuhan juga memberikan ujian yang kita semua, bukan hanya saya yakin semua orang juga merasakan bahwa ujian yang kita alami itu memberatkan, bahkan mengantarkan kita pada keputusasaan. Kira-kira mengapa ketika Tuhan sayang sama kita malah memberikan ujian yang memberatkan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda sedang mengalami ujian, tolong berdiri. Ketika sedang Anda mengalami ujian, saat itu yang diperlukan sikap apa? Sabar. Sabar. Apalagi? Disiplin. Sabar. Terus berharap. Sabar dan berharap. Anda bisa kenal sifat sabar tidak kalau Anda tidak mengalami ujian? Tidak. Tidak. Anda pernah sakit perut? Sering. Sering. Ketika Anda sakit perut, Anda minum obat apa tidak? Kalau sudah mendesak saya minum obat. Minum obat. Anda cinta tidak dengan obat itu kalau lagi sedang sakit perut? Tentu kan? Tentu. Tanpa obat itu. Dan Anda jaga tidak obat itu? Saya pakai sesuai kebutuhan saya. Iya. Apakah Anda buang obat itu? Tidak. Kalau seandainya tidak sakit perut, obat itu Anda simpan apa tidak? Kalau bahwa Anda sering sakit perut? Ya, saya simpan. Simpan. Mengapa? Kalau sakit Anda akan membutuhkan. Berarti cintaan Anda sudah mulai jatuh cinta tidak kepada obat itu? Anda mulai suka tidak dengan obat itu? Iya. Kenapa Anda suka obat itu? Karena obat itu memberikan kesembuhan. Kalau Anda tidak pernah sakit, obat itu dibuang apa tidak? Jangankan dibuang, saya pun gak akan pernah beli obat sama sekali. Berarti Anda kenal obat itu karena Anda sakit. Sekarang, begitu Anda sedang dalam ujian, Anda perlu sabar apa tidak? Perlu. Berarti ketika Anda tahu bahwa sabar itu Anda rasakan, Anda tahu sabar itu siapa? Anda tahu 99 sifat Tuhan? Iya. Siapa Sang Maha Penyabar? Allah. Allah, Tuhanmu. Iya. Jadi kapan kau kenal dengan Tuhanmu? Ketika saya mengalami masa-masa sulit. Bisakah engkau rasakan kesabaran di hatimu? Bisa. Berarti engkau bisa merasakan lewat mana? Melalui hati. Dengan itu engkau mengenal Sang Maha Penyayang. Engkau mulai jatuh cinta kepadanya. Terima kasih. Ya, silakan duduk.
Sekarang, siapa yang pernah putus cinta? Siapa yang pernah putus cinta? Siapa yang pernah patah hati? Ada. Ketika Anda dulu pacaran sama dia, Anda sering marah-marahin pacar Anda tidak? Sering. Begitu putus cinta, Anda menyesal apa tidak? Kapan Anda mulai rindu kepada dia? Ketika dia sudah meninggalkan Anda, mulai kelayangan kan? Bahkan ada yang bunuh diri loh itu. Betul. Bahkan ada salah seorang itu katanya petugas nembak kepalanya itu, jeger karena putus cinta. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa Anda akan merasa membutuhkan ketika kehilangan. Begitu pula Anda. Karena itu ujian-ujian yang terjadi adalah untuk membuat Anda kenal diri Anda. Mengapa? Karena tidak ada karakter lahir tanpa tempaan. Tidak ada nilai-nilai mulia lahir tanpa tekanan. Kita membutuhkan tekanan tersebut, kita membutuhkan tempaan tersebut, karena di situ karakter akan terbentuk. Bukan dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan tenang, tapi ketika kita menghadapi ujian, disitulah lahir karakter sejati dari dalam diri kita sendiri. Luar biasa. Mungkin bahasa kerennya anak muda, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kelihatannya perasaan itu gitu. lagu Pak Ari. Oh gitu. Itu lagu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Dalam ini kelihatannya nih. Daripada kita ngebahas itu, kita biarkan yang satu ini dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas. Pemirsa Generasi Emas yang cerdas, terima kasih masih setia bersama kami di Generasi Emas. Dan untuk menyemangati kita sebagai insan-insan hebat yang ada di Indonesia, mari sama-sama kita teriakkan yel-yel kebanggaan kita. Generasi Emas, mari sama-sama kita berdiri. Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Luar biasa! Silahkan duduk kembali. Pak Ari, bicara tentang berteman dengan ujian, tentunya Pak Ari pasti sejauh perjalanan hingga membuat Pak Ari sesukses sekarang itu menghadapi ujian-ujian yang pastinya ada rahasia cara menghadapi ujian itu. Bagaimana caranya Pak Ari? Bagikan kepada kami. Semua menghadapi ujian itu dulu fitrahnya. Ya. Kalau kita tahu bahwa hidup menghadapi ujian dan ujianlah cara untuk meningkatkan diri, maka kita akan bersahabat dengan ujian. Tetapi kalau kita melihat ujian adalah sebuah musibah dan melihat permasalahan, banyak orang yang hancur karena ujian. Ada yang merusak diri dengan narkotika, ada yang merusak diri dengan miras atau minum oplosan. Tetapi ada juga yang hidupnya justru sukses karena menerima ujian. Tempaan-tempaan itulah yang sesungguhnya meningkatkan kapasitas diri kita. Kita akan tanya jawab nanti dengan adik-adik bagaimana cara menghadapi ujian. Ya, langsung saja Pak Ari sudah menyerahkan ke floor. Ada yang ingin bertanya mengenai ujian? Dari sebelah kanan saya dulu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abi Hasan Bani Ahmad. Saya dari JIC BS. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ari, apa respon yang terbaik saat ujian terberat itu datang kepada kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sekalian, Pak Ari menjawabnya sekalian. Ya, dari sebelah kiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, saya ingin bertanya. Nama saya Nurul. Saya dari GIC Broadcast School. Saya mau bertanya, saya itu udah baik sama orang, tapi saya nggak bahagia. Padahal saya hidupnya nggak pernah neko-neko gitu. Tapi tetap aja saya tuh tidak pernah merasa bahagia. Itu aja Pak Ari. Terima kasih. Ya. Mungkin dua dulu Pak Ari boleh jawab dulu. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama, ya. Jadi kamu nanya, sekali lagi coba tanya saya. Jadi gini Pak Ari, apa respon kita, respon terbaik kita saat kita
mendapati ujian paling terberat dari hidup kita. Punya pacar? Sekarang udah enggak. Hah? Sekarang udah enggak. Enggak punya. Enggak punya. Begitu saya sebut pacar, kenapa kok matamu berkaca-kaca? Ya masa lalu pernah pacaran. Masa lalu pernah. Berapa lama kau pacaran sama dia? Yang mana dulu? Yang mana? Ketika kamu putus dengan pacar yang pertama, apa yang kamu rasakan? Biasa saja. Biasa. Yang kedua? Yang kedua, ya lumayan biasa. Biasa juga? Ya. Kamu sungguh cinta nggak sama dia? Sayang sih Pak. Sayang. Terus ketika kamu kehilangan, putus, kamu menyesal atau gembira? Kamu katakan, yes, aku bisa cari yang lain. Mana? Ya bisa gitu juga, terkadang nanti kamu agak sedikit buaya kamu ya. Boy ini. Waduh, oke, tepuk tangan dulu lah. Ya, jangan duduk. Ya, ketika kita putus cinta, maka pada saat itu terjadi, kita bisa merespon dengan dua hal. Pertama, aduh, udah lama aku gak bisa putus cinta sama dia. Ketika dia putus cinta, yes, aku bisa mencari sesuatu yang lebih baru lagi. Betul? Atau ketika kita putus cinta, kita bisa mengatakan, waduh, hancur harapanku, cintaku hanya satu kepada dia. Jadi pertanyaannya apa? Adalah bagaimana respon kita ketika kita menghadapi ujian. Maka apa responnya? Kita bisa merasa sedih, atau kita bisa merasa senang. Yang bisa mengatur pikiran kita siapa? Diri kita sendiri. Sekarang mana yang kita mau pilih? Sedih atau gembira? Ada sesuatu yang tidak bisa diubah, seperti hujan, musibah, umur, kecelakaan, dan banyak hal yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi ada yang bisa kita bebas untuk menentukan reaksi kita, respon kita. Apakah kita mau sedih? Apakah kita ingin bahagia? Apakah kita ingin marah? Ataukah kita ingin jadi orang sabar? Apakah kita menjadi kesal? Apakah kita penuh rasa syukur? Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengatur pilot dalam jiwa kita sendiri? Diri sendiri. Kemampuan untuk melakukan polarisasi, kemampuan untuk menggeser pemikiran kita adalah ilmu yang harus Anda miliki. Ketika kita merasa sedih, maka pertanyaannya, apakah kita mengizinkan sedih itu masuk ke hati? Ketika kita merasa marah, apakah kita izinkan marah itu merajai hati kita? Kita punya 17 detik pertama untuk menentukan apa reaksi kita. Ketika kita mengatakan bahwa saya akan marah, Anda bertanya, apakah marah itu menguntungkan untuk kita? Ketika kita akan sedih, apakah sedih itu memberi manfaat untuk kita? Ketika kita kesal, apakah kesal itu memberikan manfaat untuk kita? Terus bertanya. Karena itu ketika ada sebuah momentum terjadi, Anda harus punya kesempatan untuk diam, lalu Anda mulai merenung apa reaksi yang kita tentukan. Kuncinya, jangan dibuat menjadi sedih. Kalau sudah lagi sedih, lagunya lagu sedih, wah udah makin jatuh, makin itu tuh. Makin waduh, air mata, makin ya. Waduh, ketemu teman-teman yang ceritakan, iya ya, aduh, malang ya nasibku, aduh, ya memang ya kasihan dia, wah udah. Betul? Coba aja anak kecil ya, anak kecil ketika lagi jatuh, kamu bilang, aduh kasihannya pasti dia, betul kan? Langsung nangis. Aduh kasihan ya udah, tapi ya kamu kuat deh, gitu kan? Maka dia ketawa gitu. Nggak sakit, ya nggak sakit gitu ya. Nah betul itu. Jadi kuncinya adalah kebebasan kita memilih atas sesuatu yang terjadi. Kalau Anda bebas memilih, maka Anda akan mampu menentukan Anda bahagia atau tidak. Sepanjang Anda mengizinkan, maka Anda bahagia. Tapi Anda izinkan sengsara, sengsara datang pada Anda. Anda adalah penentu jiwa Anda sendiri. Luar biasa. Dan satunya. Satu lagi. Oke. Apa pertanyaan tadi? Nggak neko-neko. Hidupnya sudah baik sama orang, terus? Tapi nggak merasa bahagia gitu, padahal nggak neko-neko juga. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Anda buat baik sama dia? Haha. Kenapa Anda berbuat baik sama orang? Ya karena nggak bisa, kasihan kadang nggak bisa jahat. Oke, berarti ya, Anda ingin balik ke diri kita sendiri gitu. Anda ingin berbuat baik sama orang. Ya.
Nah, ketika Anda berbuat baik, niatnya apa? Kalau Anda berniat baik adalah niatnya untuk mendapat pujian, maka ketika dia tidak memberikan pujian, Anda kecewa. Pernah Anda berbuat kebaikan dengan harapan orang memberi penghargaan? Pernah tidak lakukan itu? Ya, Anda memberikan pekerjaan, kemudian pada saat itu Anda berharap, orang akan memuji kita. Tetapi ketika orang tidak memuji kita, apa perasaan Anda? Kecewa. Berarti apa aja yang mesti diperbaiki? Niat. Bagus, tepuk tangan. Niat dulu perbaiki, ya. Kalau Anda mampu memperbaiki niat Anda, maka Anda dapatkan sesuai dengan harapan. Kalau Anda mengharapkan pujian tidak dapat, Anda kecewa. Tapi kalau Anda mengatakan, saya berikan karena itu cara saya, dan saya memilih untuk memberikan kebaikan, maka Anda tidak kecewa. Luar biasa. Kita adalah raja diri kita sendiri, Pak Ari. Jadi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, dari rangkuman yang saya kumpulkan dari apa yang Pak Ari katakan, bahwa mindset dan bagaimana cara kita memandang sesuatu itu yang paling utama. Saya ingin kasih lagu, ya, lagunya Jim Brown gitu ya. Saya suka deh. Coba dengar lagunya nih. Saya tahu lagu ini, Pak Ari. Kalian tahu lagunya? I feel good, I got you, I feel nice, I know that I would. So good, so nice, I got you, I feel good, I knew that I would. Apa maksudnya? I feel good, saya merasa gembira, saya tahu bahwa saya bisa. Artinya Anda harus bisa untuk mengatur pikiran Anda untuk senantiasa gembira. So good, I got you. Dan pastinya segmen yang berikut ini adalah segmen yang selalu berbeda setiap minggunya, Pak Ari, karena ada kita masukkan unsur budaya di sini. Budaya apa? Pemirsa pasti penasaran. Selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Generasi Emas. Minggu lalu kita sudah jalan-jalan ke Aceh, dan minggu ini kita coba dengan budaya Cowo. Pak Ari akan menceritakan kisah yang sangat motivatif untuk kita semua. Lakon namanya apa, Pak? Gatot Koco. Gatot Koco. Silakan Pak Ari. Saya coba sedikit mengalun-ngalun seperti sinden. Silakan. Sinden kontemporer, sinden digital. Baiklah. Silakan Pak Ari. Hambuko wilaraning kondo, kula pun Ari Ginanjar, badhe hanggelar pakeliran Gatot Koco di kawah Condro di muka. Saya Dalang Ari Ginanjar, pada kesempatan yang berbahagia ini akan membawakan sebuah kisah tentang penempaan Gatot Koco di kawah Condro di muka. Alkisah di negeri Suralaya. Para satria sedang gundah gulana.
Karena dua raksasa, Kalasakipu dan Kalapracona yang menyerang negerinya. Tidak seorang pun satria yang mampu menandingi kekuatan mereka. Kemudian Batara Narada meminta persetujuan Batara Guru untuk mengutus putra Bima yang bernama Jabang Tetuko untuk melawan raksasa tersebut. Peperangan pun tak seimbang terjadi. Tetuko akhirnya pingsan dan kalah. Namun Tetuko selamat karena tak bisa ditelan. Kemudian Tetuko dibawa dan dilemparkan Batara Narada untuk digembleng di kawah Condro di Muka. Untuk menjadikannya kuat dan sakti, kelak ia akan dikenal dengan nama Gatotkaca. Pemirsa-pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang seluruh ada di tanah air, saat ini bangsa Indonesia sedang masuk kawah Condro di Muka. Bencana datang silih berganti, dari mulai tsunami, banjir, penyakit, dan ekonomi. Kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa marah, tetapi Jabang Tetuko menerima supaya bertulang baja dan memiliki urat wajah. Balung besi urat wajah, itulah yang akan diciptakan untuk bangsa Indonesia. Karena itu, jangan merasa gundah gulana, karena kelak di tanah persada, kelak akan lahir peradaban baru, peradaban Indonesia Raya, Indonesia Emas. Saat ini semuanya panas, semuanya penuh dengan ujian. Tetapi lihat, Jabang Tetuko sudah mulai lahir di persada Indonesia. Tahun 2020 Indonesia adalah Tetuko Jabang karakter. 2030 Indonesia sejahtera. 2045 Gatotkaca lahir, melahirkan Indonesia emas. Inilah kisah Gatotkaca yang ingin mendidik Indonesia. Wahai pemuda dari Sabang sampai Merauke, terimalah semua ujian kawah Condro di Muka, karena engkau akan lahir jadi pemuda-pemudi perkasa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Generasi Mas. Pemirsa Generasi Emas yang hebat,
sahabat, terima kasih masih setia bersama kami di sini. Dan pada segmen terakhir ini, dari segmen sebelumnya kita masih dalam nuansa budaya Jawa. Dan ada keunikan dari sisi seorang Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ayah beliau adalah orang Palembang, ibu beliau adalah orang Sunda, namun kakeknya adalah orang Jawa. Nah, kali ini kita ingin tahu semuanya apakah beliau masih bisa membawakan budaya Jawa melalui lagu sekaligus motivasi. Kita saksikan berikut ini. Silakan Pak Ari. Terima kasih, Pak. Saya pengagum Sunan Kalijogo. Dia menyanyikan sebuah lagu yang dikenal masyarakat Jawa. Tujuannya adalah sebuah syiar, tapi dilakukan dengan cara pendekatan budaya, sehingga berubahlah seluruh tanah Jawa. Lagu yang sangat dikenal yaitu Lir Ilir. Inilah sebuah lagu yang mengajarkan tentang semangat membangun peradaban Indonesia dengan memperbaiki karakter dan budaya bangsa. Diminta semua memperbaiki dan menjahit kembali baju Dodotiro, dijahit agar karakter kembali bercahaya. Lir Ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wes sumilir, tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon, bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu lunyu penek no, kanggo basuh Dodotiro, kanggo basuh Dodotiro. Dodotiro, Dodotiro, kumetir pada ing pinggir Dondomono, Lumatono, kanggo sepo mangko sore, kanggo sepo mangko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sora o sora iyo. Ler ilir, ler ilir, tandure wes sumilir, tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon, bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu lunyu penek no, kanggo basuh Dodotiro, kanggo basuh Dodotiro. Dodotiro, Dodotiro, kumetir pada ing pinggir Dondomono, Lumatono, kanggo sepo mangko sore, kanggo sepo mangko sore. Pemirsa di tanah air, inilah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga. Sebuah ajakan untuk membangun karakter bangsa. Dodotiro adalah kain yang telah koyak di sana sini. Dodotiro adalah baju yang menutup tubuh kita. Tubuh kita akan malu kalau kita tidak ditutup oleh Dodotiro.
Dan kita pun akan tidak berarti kalau kita tidak ditutup oleh karakter dan budaya bangsa. Kita tahu bahwa permasalahan ini sangat berat. Ekonomi, budaya, sosial, semuanya mengalami musibah. Tetapi lunyu-lunyu penekno. Meskipun licin, meskipun berat, panjatlah belimbing yang limo. Mumpung padang rembulane, mumpung rembulan bercahaya, mumpung jembar kalangane, mumpung jalan terbuka lebar. Bukalah mata hati. Inilah lagu yang dinyanyikan oleh pendahulu kita, Sunan Kalijaga, untuk menjadikan bangsa ini kelak akan perkasa sepanjang kita mau memperbaiki dodotiro kita. Ler iler tandure wosumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo basuh dodotiro, kanggo basuh dodotiro. Bumi terbedah ing pinggir dondomono, jlumatono kanggo sembok mengko sore, kanggo sembok mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sora iyo. Para pemuda, engkaulah cah angon yang memimpin bangsa. Engkaulah cah angon, pemuda-pemuda Indonesia. Engkaulah cah angon yang memimpin rakyat Indonesia. Saya tahu semuanya berat, tetapi lagu ini seolah memberikan jawaban untuk persada Indonesia. Lihat, rembulan masih bersinar, jalan terbuka lebar. Jangan jadikan alasan pohon-pohon itu lunyu atau licin. Lunyu peneno kanggo sebo mengko sore. Semangat ler ilir adalah semangat kebangkitan Indonesia. Semangat ler ilir adalah bangkitnya Indonesia Raya. Semangat ler ilir dinyanyikan oleh mereka yang tahu bahwa kelak setelah 700 tahun era Majapahit berganti kembali, sebelumnya 700 tahun sebelum Majapahit ada Sriwijaya. Kini tahun 2001 adalah 700 tahun berikut ketiga Indonesia adidaya. Tandure wosumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo basuh dodotiro.